Selamat datang di channel Guru Bahasa, channel pendidikan dan edukasi. Kali ini pembahasan kita mengenai kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Nah, kaidah kebahasaan yang pertama adalah kata kerja. Verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jenis kata ini umumnya menjadi predikat dalam suatu frasa atau kalimat, seperti kata berjuang, menjual, memberi, menggapai, melompat, berjalan, menendang, tidur, makan, terbang, tenggelam, minum, lari, dan sebagainya. Nah, contoh dari kata kerja. Pak Budiman memberi sedekah kepada pengemis itu. Memberi merupakan kata kerja. Ibu berjuang untuk anak-anaknya. Berjuang juga merupakan kata kerja. Berikutnya adalah kata kerja mental. Kata kerja mental berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Nah, apabila kata kerja biasa, perbuatannya dapat dilihat secara langsung atau nyata, seperti tadi berlari, bermain, memakan, makan, terbang, dan sebagainya. Sedangkan kata kerja mental, perbuatannya tidak dapat dilihat secara langsung atau abstrak, seperti memikirkan, berkesimpulan, membayangkan, menyimpulkan, berasumsi, berpikir, menganalogikan, berharap, dan sebagainya. Contoh kata kerja mental. Supri membayangkan kehidupannya dulu yang kaya raya. Membayangkan adalah kata kerja mental. Doni memikirkan perkataan orang-orang di pasar. Memikirkan juga merupakan kata kerja mental. Berikutnya adalah preposisi. Preposisi atau biasa disebut dengan kata depan adalah suatu kata yang terletak di depan kata benda, kata kerja, maupun kata keterangan, seperti kata di, ke, dari, pada. Penulisan kata depan atau preposisi harus dipisah dengan kata yang menunjukkan keterangan tempat. Berikut adalah contoh penggunaan preposisi. Ibu baru datang dari pasar. Dari merupakan preposisi, sedangkan pasar merupakan keterangan tempat, sehingga penulisannya harus dipisah. Begitupun dengan adik ke sekolah menggunakan sepedanya. Ke merupakan preposisi, sedangkan sekolah merupakan keterangan tempat. Dita mengajak Maya makan di restoran mewah. Di merupakan preposisi dan restoran merupakan keterangan tempat. Kaidah berikutnya adalah kata keadaan. Kata keadaan adalah suatu kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokoh maupun latar saat peristiwa terjadi, seperti terharu, sedih, senang, iba, bingung, kecewa, sombong, angkuh, seram, takut, dan sebagainya. Nah, berikut merupakan contoh penggunaan kata keadaan dalam kalimat. Cina merasa iba melihat anak-anak pengemis yang berebut makanan.
Sinta memberanikan diri meski takut memasuki rumah itu. Pak Burham memang terkenal sombong di sini. Kata iba, takut dan sombong merupakan kata keadaan. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung sebagai penanda urutan waktu, seperti kata setelah, ketika, saat, awalnya, akhirnya, lalu, kemudian, sebelum, sesudah, dan sebagainya. Konjungsi temporal berfungsi agar suatu narasi atau cerita bersifat lebih kronologis, jelas, dan berurutan. Contoh penggunaan konjungsi temporal. Pak Adi bertanya sebelum meminjamkan uang kepada Pak Ari. Kata sebelum merupakan konjungsi temporal. Ani melihat demonstrasi saat pulang sekolah. Kata saat juga merupakan konjungsi temporal. Sinta sangat senang ketika mendengar pengemis mengucapkan terima kasih. Kata ketika juga merupakan salah satu konjungsi temporal. Selanjutnya adalah konjungsi penyebaban. Konjungsi penyebaban adalah kata hubung sebagai penanda sebab yang timbul karena suatu peristiwa atau kejadian, seperti kata karena, sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya. Konjungsi penyebaban berupaya menghubungkan suatu peristiwa yang terjadi karena tindakan tertentu. Contoh konjungsi penyebaban, Mita disenangi teman-teman sekelasnya karena dia anak yang baik. Warga tidak ada yang mau membantu Pak Iman sebab dia orang yang sombong. Yanto sedang menderita flu. Oleh sebab itu, dia izin hari ini. Kata karena, sebab, dan oleh sebab itu merupakan contoh penerapan konjungsi penyebaban. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau biasanya kata benda. Penggunaan kata ganti dalam teks cerita inspiratif adalah kata ganti orang ketiga tunggal dan jamak. Kata ganti orang ketiga tunggal seperti dia, ia, beliau, nya. Sedangkan kata ganti orang ketiga jamak yaitu mereka. Contoh, Pak Yano sangat dihargai di desanya. Berkat jasanya, desa itu sangat maju. Nya di sana merujuk pada Pak Yano. Pak Hari hanya memberi Rp1.000 karena dia tidak memiliki uang. Nah, dia juga merujuk pada Pak Hari. Jadi, katanya dan dia merupakan penggunaan kata ganti orang ketiga tunggal. Kaidah kebahasaan terakhir adalah kalimat langsung. Kalimat langsung adalah teks lisan atau tertulis yang diucapkan atau ditulis dalam bentuk aslinya, sesuai dengan pembicaraan. Penggunaan kalimat langsung ditandai oleh dua petik ganda dan disertai dengan keterangan penyertanya. Contoh kalimat langsung, ini saya sedekahkan, gunakan dengan baik, kata Bu Yuri. Pak Sobi berkata, jangan pernah menyakiti hati orang lain.
Ini kamu pergunakan dengan baik, kata Ayu. Gunakan untuk keperluanmu. Pada kalimat pertama, keterangan penyertanya ada di belakang. Sedangkan pada kalimat kedua, keterangan penyertanya ada di depan. Dan pada kalimat ketiga, keterangan penyertanya ada di tengah.